Kita berjumpa lagi dalam pertemuan langkah-langkah penelusuran evidence-based medicine. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu EBM, kemudian juga pengenalan tentang dasar-dasar EBM itu apa, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas mengenai langkah-langkah penelusuran evidence-based medicine itu tadi. Evidence-based medicine itu pada prinsipnya dia itu adalah referensi atau senjata gitu yang kita gunakan sebagai seorang farmasis, yang kita gunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus isu penyakit atau terapi atau pengobatan pada pasien, baik itu pasien rawat jalan ataupun pasien rawat inap yang ada di rumah sakit. Nah, kalau kalian menerapkan atau mengevaluasi terapi tanpa menggunakan evidence-based medicine ini dan hanya sekedar menggunakan teoritis ataupun asumsi semata, nah itu dikhawatirkan bisa membahayakan pasien. Intinya adalah ketika kita mau menerapkan terapi kepada pasien ataupun kita mau mengevaluasi terapi pengobatan kepada pasien, kita itu harus berdasarkan bukti ilmiah, yaitu adalah evidence-based medicine. Jadi, terapi atau pengobatan itu berdasarkan bukti, berdasarkan evidence. Bukti-buktinya apa? Ya, bukti-buktinya adalah penelitian-penelitian yang terbaru gitu ya, penelitian-penelitian yang terbaru, dan kalau bisa dengan level evidence yang baik, dengan level evidence yang tinggi, dan juga dengan metode penelitian yang baik juga. Nah, nanti akan kita bahas itu di bagian critical appraisal. Bagaimana sih level evidence yang baik itu untuk kan yang namanya penelitian itu kan ada level-levelnya. Ada yang penelitiannya ecek-ecek. Bukan ecek-ecek sih maksudnya. Ada yang penelitiannya mungkin hanya pada populasi kecil dan belum bisa kita terapkan gitu, belum bisa kita yakini ini bisa nggak kita aplikasikan, penelitiannya bisa nggak kita aplikasikan ke pasien kita atau ke populasi yang sedang kita treatment seperti itu. Dan ada juga level evidence yang tinggi yang penelitiannya tuh misalnya 10 tahun terakhir dan itu juga mencakup populasi yang lebih besar. Nah, dengan populasi yang lebih besar dan juga metode penelitian yang baik, kemudian biasnya atau kekurangan-kekurangan penelitiannya juga minim. Nah, itu dianggap level evidence-nya lebih tinggi gitu dan itu bagus untuk diterapkan pada eh, pengobatan kita terhadap pasien seperti itu. Ya, nanti tentang EBM ini akan kita pelajari lebih lanjut ya. Kalau perlu kita praktek langsung gitu ya. Praktek langsung nanti ketika praktikum asuhan kefarmasian, nanti ketika praktikum farmakoterapi 2 ya kalau tidak salah. Nah, nanti akan kita terapkan langsung seperti apa gitu. Bagaimana caranya mencari EBM yang valid, bagaimana mencari EBM yang bagus itu nantinya seperti apa. Nah, nanti bisa kita langsung terapkan di praktikum tersebut gitu ya. Adapun teori kali ini Ibu hanya membahas mengenai langkah-langkahnya. Jadi teoritisnya dulu gitu. Kita akan bahas tentang teoritisnya dulu. Langkah-langkah penelusuran EBM itu seperti apa.
Ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, aspek-aspek pembelajaran EBM yang akan kita bahas kali ini itu adalah mengidentifikasi kekurangan pengetahuan, kemudian menentukan pertanyaan klinik yang spesifik itu seperti apa. Misalnya pertanyaan klinik yang spesifik itu adalah kira-kira terapi obatnya ini efikasinya bagus atau tidak sih. Misalnya menggunakan captopril untuk pasien hipertensi gitu, efikasinya ke pasien, efeknya ke pasien itu bagus atau tidak, menyebabkan efek samping atau tidak. Misalnya efek samping captopril itu kan yang paling ringan itu adalah batuk kering gitu kan. Ya, itu nanti kita dari kasus bisa belajar menentukan pertanyaan klinik yang spesifik, kemudian pertanyaan klinik itu nantinya akan kita wujudkan dalam suatu apa ya namanya, dalam suatu ya pertanyaan gitu yang akan menentukan menentukan pencarian EBM-nya itu nanti berdasarkan pertanyaan kita gitu. Misalnya adalah apakah misalnya amlodipin itu bisa digunakan pada pasien dengan gejala eh, sakit jantung atau tidak seperti itu. Nah, nanti dari pertanyaan-pertanyaan klinis itu nanti kita bisa mencari jawabannya lewat EBM itu. Kemudian aspek-aspek pembelajaran EBM yang lain itu adalah menemukan artikel yang relevan dalam literatur medis. Yang relevan itu yang seperti apa? Ya yang sesuai dengan pertanyaan kliniknya gitu. Eh, apakah nantinya misalnya obat A gitu bisa digunakan untuk pasien dengan kondisi bla 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 misalnya. Apakah nanti metformin itu bisa digunakan pada pasien dengan kondisi obesitas atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalian ya artikel yang dicari ya metformin misalnya kata kuncinya metformin pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan obesitas, misalnya seperti itu. Jadi kalian dalam menemukan artikel itu ya harus relevan dengan pertanyaan yang kalian ajukan gitu. Kemudian langkah-langkah melakukan EBM, ini kita bahas secara teoritisnya dulu ya. Kalau nanti pengennya ibu itu ketemuan langsung mungkin dengan kalian, eh, praktek langsung gitu ya. Pengennya harapannya ya setelah kurva pandemik ini melandai nantinya, harapannya tuh nanti kita bisa hybrid ketemu langsung, praktikum langsung gimana sih cara-cara pencarian EBM yang terstandar, kemudian EBM yang benar itu seperti apa. Itu pengennya nanti eh, kita bahas bareng-bareng kalian benar-benar praktek nanti ya. Yang pertama adalah merumuskan masalah atau membuat pertanyaan klinik. Misalnya itu tadi pertanyaan klinik, apakah metformin itu sesuai gitu diberikan atau diresapkan pada pasien dengan obesitas. Kemudian yang kedua adalah mencari informasi yang diperlukan, tentunya ya dengan kata kunci itu tadi ya. Dan kalian mencarinya itu di nanti ada website-website khususnya gitu yang recommended untuk mencari penelitiannya, untuk mencari evidence-nya. Jangan kalian mencari dari Wikipedia saja atau website yang seperti Halo Dokter atau Halo Sehat seperti itu. Nggak apa-apa kalian mencari ke Wikipedia ataupun ke Halo Sehat, Halo Dokter. Tapi harus mencari referensi aslinya. Jadi kan biasanya di bawahnya itu kan ada referensi aslinya.
yaitu menjurus pada penelitian apa, penelitian apa, penelitian apa. Itu apa referensi primernya atau sumber primernya. Nah, itu yang harus kalian cari. Itu adalah sumber primernya. Jangan hanya copy paste, menelan mentah-mentah dari artikel-artikel atau website-website kesehatan yang umum. Tapi kalian harus benar-benar mencari source atau sumber aslinya itu dari penelitian apa, di dalam jurnal apa, publikasi apa, seperti itu. Memang EBM yang paling valid itu adalah yang berdasarkan penelitian terbaru, seperti itu. Kemudian bisa juga guideline terbaru yang mendasarkan pada penelitian terbaru, seperti itu. Kemudian nanti mencari informasinya biasanya di Google Scholar, bukan di Google di mesin pencarian biasa, tapi di Google Scholar nanti ada yang namanya Google Scholar. Kemudian nanti kita akan memberikan referensi-referensi website-website yang atau jurnal-jurnal yang bisa kita kita cari di situ gitu referensinya gitu ya, yang bisa kita jadikan sebagai acuan atau pegangan atau referensi. Itu ada nanti jurnalnya. Dan jurnal pun itu juga ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Jadi nanti kalau kita download itu ada yang free access, tapi juga ada yang berbayar. Nah, ini nanti yang harus kita perhatikan gitu ya. Nanti kita praktek langsung lah seperti apa buat tahu gambarannya. Kemudian juga melakukan critical appraisal terhadap informasi yang didapat. Critical appraisal itu apa? Critical appraisal itu adalah mengkritisi atau menelaah jurnalnya atau menelaah penelitiannya itu seperti apa. Dalam artian nanti penelitiannya itu nanti banyak biasnya atau banyak kekurangannya atau tidak. Misalnya seperti itu. Atau misalnya apakah metodenya nanti sesuai dengan tujuan tujuan penelitiannya gitu. Atau metodenya sesuai atau tidak gitu dengan hipotesis yang dicari gitu. Kemudian bagaimana respon rate-nya? Wah, macam-macam ini. Nanti akan kita bahas di bahasan critical appraisal tersendiri gitu ya. Jadi critical appraisal itu adalah gambaran umumnya adalah kemampuan kita itu gimana caranya supaya bisa mengkritisi jurnal itu secara betul, ya, mengkritisi jurnal secara betul, mengkritisi penelitian secara betul, apakah nantinya aspek-aspek pada penelitian itu nanti bisa diterapkan di populasi kita atau di pasien kita, sesuai atau tidak nantinya, applicable atau tidak. Nah, itu nanti critical appraisal adalah salah satu cara adalah cara gitu untuk mengetahui apakah jurnalnya itu atau penelitiannya itu bisa applicable untuk pasien kita. Misalnya pasien kita orang Indonesia, seperti itu ya. Kemudian menerapkan informasi yang didapat ke pasien. Setelah kalian mengkritisi penelitiannya, mengkritisi jurnal, jadi kita itu kalau misalnya mengambil suatu referensi dari jurnal, itu jangan langsung asal comot terlebih dahulu gitu. Tapi kita harus mengkritisinya terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya sudah sampai pada kesimpulan kalau jurnalnya memang valid, jurnalnya memang applicable atau cocok untuk diterapkan pada pasien kita, ya sudah berarti kita mengacu pada referensi itu. Nah, setelah mendapatkan informasinya, misalnya apa ya? Misalnya amlodipin itu bisa digunakan sebagai untuk mengatasi selain untuk antihipertensi juga bisa untuk mengatasi nyeri dada
pada pasien jantung dengan angina pectoris seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah dapat informasinya, oh bisa nih berarti amlodipin bisa kita terapkan ke pasien kita gitu, misalnya seperti itu. Kemudian setelah itu, setelah menerapkan informasi yang didapat ke pasien, kita bisa mengevaluasi keefektivitasannya. Mengevaluasi apakah obatnya itu dia bisa direspon dengan baik oleh pasiennya nantinya terkontrol dengan baik atau tidak tekanan darahnya atau gula darahnya terkontrol dengan baik atau tidak menggunakan obat ini, kemudian ada efek samping atau tidak, ada kontraindikasi atau tidak. Nah, itu nanti kita evaluasi dengan EBM ini. Kalau misalnya nanti di tengah jalan, oh ternyata amlodipin itu setelah diterapkan pada pasien ini, pada pasien hipertensi dengan angina pectoris, ternyata kok pasiennya kakinya bengkak-bengkak seperti itu. Jadi pasiennya mengalami efek samping kakinya bengkak setelah minum amlodipin. Nah, setelah kita evaluasi, wah gimana nih caranya nih biar pasiennya tidak bengkak-bengkak. Ya, setelah kita evaluasi ya sebaiknya obatnya dihentikan. Kemudian kita mencari referensi lagi, mencari EBM-nya lagi. Kira-kira jurnal apa gitu ya yang recommended atau yang bisa direkomendasikan atau yang bisa kita jadikan acuan kalau misalnya dengan amlodipin itu timbul bengkak dan dia masih bisa diterapkan pada pasien dengan riwayat penyakit jantung dengan angina pectoris itu. Nah, kira-kira apa antihipertensi yang untuk menggantikannya? Eh, Antihipertensi apa yang lini kedua yang bisa menggantikan amlodipin itu tadi yang ternyata menimbulkan efek samping. Nah, kita cari lagi jurnalnya. Nah, ketemunya ternyata bisa diganti setelah mendapatkan penelitian, setelah mendapatkan EBM yang baru, ternyata pada pasien antihipertensi yang ternyata pada pasien hipertensi yang kakinya bengkak-bengkak karena amlodipin itu ya sebaiknya diganti ke antihipertensi yang lain. Nah, misalnya adalah valsartan atau misalnya apa selain kalsium channel blocker gitu ya. Misalnya seperti itu. Kemudian langkah yang pertama itu adalah mempertanyakan pro dan kontra. Jadi setelah kita menemukan kasus pada pasien, nah di dalam kasus tersebut itu kan biasanya ada pro dan kontra. Pro dan kontranya misalnya adalah yaitu tadi contoh kecilnya adalah amlodipin itu ternyata menyebabkan bengkak pada kaki pada pasien hipertensi gitu ya. Nah, nanti ternyata apa gitu? Ternyata pada pasien tersebut tidak cocok menggunakan amlodipin. Nah, nanti kita mencari referensi lain yang kira-kira bisa yang kira-kira ada atau tidak gitu obat pengganti dari amlodipin tersebut yang bisa digunakan untuk pasien angina pectoris atau yang punya penyakit jantung tapi juga bisa mengurangi hipertensinya dan yang aman tidak menyebabkan bengkak pada kaki. Nah, itu seperti itu. Nah, nanti kita langkah pertamanya adalah mempertanyakan pro dan kontranya. Itu dalam terapinya, kemudian juga pemeriksaan diagnostiknya, prognosis dan resiko, dan juga cost effectiveness-nya. Itu nanti misalnya kalau cost effectiveness-nya kira-kira mana obat yang murah, mana yang mahal, yang bisa diterapkan pada pasien. Nah, nanti juga menyesuaikan kemampuan ekonomi pasiennya juga. Nah, itu juga
harus kalian formulasikan ya pertanyaannya gitu, pertanyaan pro dan kontranya gitu. Jadi mau mau yang mahal atau yang murah, tapi dengan efektivitasnya yang sama-sama baiknya. Seperti itu. Kemudian langkah kedua, setelah kalian mendapatkan pertanyaan-pertanyaan pro dan kontra dari kasus tersebut itu tadi, lalu kalian mencari melalui internet, jurnal, ataupun textbook. Jurnal itu adalah publikasi atau penelitian, kemudian textbook, tapi textbook pun juga textbook yang terbaru yang sudah direvisi dan berdasarkan referensi-referensi dengan penelitian-penelitian yang terbaru. Nah, ini untuk mencari melalui internet ini nanti juga ada di praktikum gitu ya. Kita harapkan nanti bisa cara mencari yang baik itu nantinya seperti apa. Kemudian langkah ketiga setelah kita mendapatkan jurnalnya atau mendapatkan penelitian, mendapatkan guideline atau mendapatkan textbooknya, itu langkah ketiga adalah melakukan initial appraisal. Initial appraisal itu adalah kajian atau melakukan telaah atau melakukan kritisi terhadap pengarangnya. Nah, pengarangnya itu apakah dia tim ataupun individu? Kan memang kalau yang bagus kan memang tim ya kalau untuk jurnal atau publikasi. Kemudian tahun terbitnya itu juga harus kalian appraise gitu, harus kalian appraisal itu maksudnya ditelaah gitu ya, atau dikritisi gitu tahun terbitnya apakah sudah jadul atau di 10 tahun atau 5 tahun terakhir. Idealnya sih memang 5 tahun terakhir, tapi kalau nggak ada ya 10 tahun terakhir. Kalau nggak ada ya kepaksanya ya 15 tahun terakhir tidak apa-apa gitu. Tapi lebih baik memang kalian harus benar-benar mencari penelitiannya itu yang terbaru gitu. Kalau bisa ya tidak boleh lebih dari 5 tahun terakhir gitu. Itu yang paling ideal. Pol mentoknya nanti ya 10 tahun terakhir. Kemudian edisi atau revisi itu untuk textbook ya. Untuk textbooknya itu juga harus kalian lihat terlebih dahulu, dilakukan initial appraisal, maksudnya dinilai gitu, dinilai terlebih dahulu edisi atau revisi textbooknya. Kalau kalau bisa ya textbooknya yang edisi revisi gitu, yang edisi revisi yang terbaru. Kemudian penerbitnya itu juga harus kalian kritisi dan judul jurnalnya itu juga harus kalian kritisi apakah sesuai gitu judul jurnalnya itu apakah sesuai dengan pertanyaan pro kontra kalian itu tadi sesuai dengan apa yang kalian mau cari gitu. Kemudian yang kedua adalah melakukan konten analisis. Nah, kalau inisial itu adalah pengarang, tahun terbit, pokoknya intinya yang cover-covernya lah. Nah, kemudian setelah kalian mengkritisi cover-covernya itu tadi, nah baru kalian mengkritisi konten analisisnya atau apa isi dari jurnalnya gitu. Konten analisis itu adalah konten atau isi dari jurnalnya. Misalnya intended audience. Intended audience itu maksudnya adalah eh, subjek penelitiannya gitu ya, subjek penelitiannya atau apa ini ya, misalnya adalah apakah subjek penelitiannya itu sesuai gitu dengan yang kita cari gitu. Nah, kalau misalnya adalah penelitian hipertensi gitu ya, penelitian hipertensi gitu ya. Kalau misalnya kita mau mencari obat anti hipertensi apa gitu yang kira-kira cocok diterapkan pada pasien tertentu dengan kondisi apa ya kita
mencari jurnalnya itu melakukan analisisnya ya sesuai dengan kondisi pasiennya seperti itu. Kemudian untuk rasional, nah untuk konten analisisnya itu rasional atau tidak. Itu misalnya rasional atau tidak itu adalah eh, apakah nanti metode penelitiannya itu dia sesuai atau tidak gitu ya dengan pertanyaan penelitian atau tujuan penelitiannya. Kemudian cakupannya itu maksudnya adalah cakupannya dia di wilayah Asia atau di wilayah Amerika atau di wilayah Indonesia, kemudian dengan populasi berapa. Nah, itu nanti juga dikritisi, dinilai apakah nantinya applicable untuk pasien kita yang ada di Indonesia atau tidak. Kemudian cara penulisannya seperti apa, kemudian reviewnya seperti apa. Nah, nanti untuk konten analisis ini sebenarnya cukup cukup nanti cukup kompleks pembahasannya. Nanti kita kita bahas tersendiri di praktikum ya, karena konten analisis ini adalah core dari evidence based medicine ini adalah konten analisisnya. Jadi analisis dari jurnal penelitiannya itu seperti apa, apakah sudah valid atau belum itu nantinya itu core-nya tuh kita harus mempunyai skill yang baik di situ. Kalau misalnya skill kita masih kurang di sini, ya khawatirnya nanti penerjemahan kita terhadap hasil penelitiannya pun juga tidak tepat. Apa namanya? Apakah jurnal penelitiannya itu bisa diterapkan ke rencana plan terapi kita ke pasien gitu. Ya, itu nanti kita akan bahas tersendiri gitu ya. Kemudian jika berasal dari website itu dianalisis akurasinya seperti apa, authority-nya seperti apa, currency-nya, objectivity dan coverage-nya seperti apa. Akurasi itu ketepatannya, kemudian authority-nya itu bagaimana, apakah penulisnya tim atau tidak, kemudian currency-nya seperti apa, kemudian objektivitasnya seperti apa, apakah dia dibiayai atau tidak penelitiannya, objektif atau tidak, kemudian coverage-nya bagaimana. Nah, nanti kita analisis, intinya dianalisis. Jadi intinya kalau misalnya kalian itu mencari jurnal penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai studi kasus yang akan diterapkan ke pasien, itu intinya kalian tuh harus mereview jurnalnya terlebih dahulu dengan baik, dengan skill yang baik untuk bisa diterapkan ke pasiennya kita. Jadi sebelum diterapkan ke pasiennya kita, dalam kita mencari referensi itu ya harus ditelaah dulu jurnalnya, jangan langsung dibaca kesimpulannya. Oh, kesimpulannya oke nih bisa diterapkan, tapi tidak mengkritisi terlebih dahulu isi dari jurnalnya, gitu, objektivitasnya, authority-nya, kemudian akurasinya, bagaimana cakupannya, bagaimana cara penulisannya, bagaimana metodenya. Itu kalau misalnya belum tidak dikritisi terlebih dahulu, nah nanti bisa bahaya gitu kan. Ya harus mengkritisi dulu gitu, jangan sampai salah kita dalam mencari referensi sebelum kita terapkan ke terapi pasien. Oke, langkah keempatnya, kemudian bagaimana menerapkan ke pasien, apakah ada hal-hal yang harus disesuaikan. Nah, bagaimana menerapkan ke pasiennya itu adalah ya setelah kita mendapatkan informasinya, itu bagaimana cara menerapkan ke pasiennya gitu. Misalnya adalah apa? Kita dapat informasi obat inhaler misalnya salbutamol inhaler seperti itu atau turbohaler
seperti itu. Nah, itu nanti bagaimana cara menerapkan ke pasiennya. Nah, kita ya harus sesuai dengan referensinya gitu, harus sesuai dengan cara pakainya yang baik seperti apa. Kemudian apakah ada hal-hal yang harus disesuaikan? Nah, misalnya adalah yaitu tadi misalnya contoh-contoh gampangnya apakah eh, obat asmanya itu sesuai dengan kondisi pasiennya gitu. Jadi pasiennya bisa atau tidak melakukan apa namanya, melakukannya sendiri, melakukan menggunakan inhaler atau turbohalernya sendiri itu bisa atau tidak seperti itu. Misalnya seperti itu. Kemudian misalnya kalau pada pasien hipertensi, apakah nantinya amlodipin itu sesuai atau tidak dengan kondisi pasiennya gitu. Atau misalnya hal-hal yang harus disesuaikan itu adalah dosisnya atau kondisi pasiennya. Misalnya kondisi pasiennya itu dengan penyakit ginjal atau dengan penyakit liver ya, SGPOT, SGPT-nya tinggi. Nah, nanti kita sesuaikan apakah obatnya itu nanti perlu adjustment dosis atau tidak gitu. Misalnya obat-obat yang berpengaruh ke hati, yang mempunyai efek samping ke hati, tapi kita harus tetap menggunakan obat itu, ya kita adjustment dosisnya atau tidak gitu. Misalnya obat-obatan apa obat-obatan yang bisa berpengaruh ke ginjalnya, misalnya obat-obatan kemoterapi. Nah, kondisi ginjalnya seperti apa? Creatinine clearance-nya berapa, kemudian GFR-nya, glomeration filtration rate-nya itu berapa. Nah, itu nanti kita lakukan adjustment dosisnya untuk obat kemoterapinya. Itu pada pasien ginjal dengan creatinine clearance sekian, maka adjustment dosisnya atau pengaturan dosisnya itu nanti berapa. Dan nanti disesuaikan dengan kondisi pasiennya gitu ya. Apakah kondisi pasiennya itu mempunyai penyakit liver atau fungsi livernya kurang baik atau tidak, kemudian fungsi ginjalnya itu baik atau tidak. Nah, itu juga harus kita sesuaikan dosisnya seperti itu ya. Kemudian langkah yang kelima itu adalah evaluasi efek yang terjadi pada pasien tertentu. Jadi misalnya contoh yang sama adalah apakah amlodipin itu nanti menyebabkan bengkak pada kaki pasien atau tidak, seperti itu. Kalau misalnya nanti jadi kan kita kan udah nemu, oh amlodipin tuh ternyata tuh bagus dia obatnya untuk pasien hipertensi yang dengan angina pectoris atau yang angina pectoris itu sakit jantung yang kadang dia ada nyeri atau sesak di dada gitu ya. Ternyata bagus untuk pasien hipertensi dan juga angina pectoris ya amlodipin. Tapi ternyata setelah diterapkan ke pasiennya, ternyata terjadi bengkak gitu pada kakinya. Nah, itu evaluasi yang kita jalankan, ternyata kok bengkak ini pada pasiennya. Makanya nanti setelah dievaluasi ya gimana caranya biar tidak terjadi bengkak. Oh, obatnya dihentikan terlebih dahulu, diganti dengan yang lain. Misalnya kandesartan, itu angiotensin reseptor blocker ya, atau valsartan seperti itu misalnya. Kemudian menerapkan lanjutan atau diganti dengan yang lain. Nah, itu tadi apakah akan meneruskan amlodipin? Nah, kalau misalnya masih tetap bengkak terus, ya lebih baik diganti dengan yang lain. Kalian nanti cari lagi EBM atau jurnal yang obat mana yang bagus, misalnya obat antihipertensi. Ini sebaiknya kalian, oh ya ya, lupa Ibu terapkan, lupa Ibu sampaikan tadi. Dalam mencari jurnal itu sebaiknya kalian mencari jurnal internasional ya, karena penelitiannya
Karena penelitian yang baik itu yang biasanya terpublish di jurnal internasional seperti itu. Karena memang kalau udah jurnal internasional itu populasinya biasanya lebih luas, cakupannya juga bisa lebih luas dan itu biasanya lebih valid begitu ya. Nah, nanti kalau bisa kalian referensinya tidak hanya penelitian-penelitian yang ada di Indonesia, tapi yang utamanya terlebih dahulu adalah penelitian-penelitian dengan jurnal berbahasa Inggris seperti itu. Nah, nanti kalian keywordnya carinya misalnya eh, untuk mengganti yang amlodipin itu tadi eh, apa kata kuncinya itu misalnya eh, anti hypertension for hypertension patient with angina pectoris. Nah, seperti itu. Jadi kata kuncinya seperti itu nanti. Jadi apa obat alternatif selain amlodipin yang sesuai dengan kondisi pasien yang hipertensi dan mempunyai angina pectoris. Misalnya seperti itu. Nah, nanti akan muncul oh ternyata bisa digantikan dengan obat antihipertensi yang dengan golongan lain misalnya. Golongan lainnya itu apa? Nah, nanti bisa ditemukan di dalam jurnalnya tersebut. Gitu. Nah, untuk elemen dalam penerapannya itu kalian nantinya bisa menggunakan metode PICO, yaitu adalah passion, kemudian intervention, comparison, dan juga outcome. Tapi Ibu tidak akan bahas ini sekarang karena nanti akan ada bahasan tersendiri. Jadi PICO ini adalah metode yang dipilih atau yang bisa diterapkan dalam mengkritisi jurnal, dalam menelaah jurnal, dalam critical appraisal, dalam review jurnal, dalam literatur review. Nah, itu adalah menggunakan metode PICO gitu ya. Tapi nanti apa PICO itu? Passion, intervention, comparison, dan juga outcome. Dan nanti akan kita bahas di segmen tersendiri, di kuliah tersendiri gitu ya. Karena ini bahasannya juga banyak. Jadi nanti kita alokasikan waktu khusus ya untuk membahas PICO ini. Pokoknya kalau kuliah kali ini yang penting kalian tahu langkah-langkah EBM itu nantinya seperti apa, step by stepnya seperti apa, yang betul langkah-langkahnya itu seperti apa. Gitu ya. Mungkin sekian dulu kuliah dari Ibu. Kalau misalnya ada yang masih kurang mengerti, ini mohon maaf juga karena ini waktunya Ibu rekaman ini jam-jam ngantuk ya, jam-jam anak tidur gitu. Jadinya memang mohon maaf kalau kata-kata Ibu itu tadi masih banyak yang kurang dimengerti gitu ya, masih apa formulasinya atau sistematikanya masih kurang begitu baik karena Ibu ini ngomongnya ketika dalam kondisi mengantuk ini sebenarnya. Ya, mohon maaf. Jadi nanti kalau ada yang kurang mengerti, Ibu mohon kalian itu benar-benar untuk bisa bertanya gitu ya. Jadi don't be hesitate untuk bertanya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kalau masih ada yang kurang paham mengenai EBM ini apa, langkah-langkahnya seperti apa, kemudian juga EBM itu apa, bahkan EBM itu apa. Kalau misalnya kalian masih belum paham, nanti bisa eh, bisa ditanyakan di grup. Atau kalau misalnya di grup itu kalian masih hesitate atau masih malu-malu, itu bisa japri Bu Astri nantinya. Nah, nanti bisa Ibu kasihkan arahan atau guidance. Nah, nanti jawabannya nanti bisa Ibu share di grup WhatsApp. Oke, sekian dari Ibu kuliah
langkah-langkah EBM pada hari ini. Ibu harap kalian semangat dan semoga kalian mengerti itu apa yang Ibu sampaikan ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.